Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat muslim harus mengetahui bahwasanya agama Islam itu mempunyai dasar, mempunyai pokok, yang dari dasar-dasar tersebut terbangunlah agama Islam tersebut, yaitu seperti sabdanya Rasulullah SAW di dalam hadis ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu yang berbunyi An Abi Abdurrahman ibni Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum ramadan. Muttafaqun alaih. Di sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya agama Islam itu terbangun atas 5 perkara, 5 pokok, atau yang biasa kita sebut dengan rukun Islam itu, yaitu pokok yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya kita bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Makna syahadat adalah kita bersyahadat melalui, kita mengucapkannya melalui lisan kita, dan juga kita meyakini syahadat tersebut di dalam hati kita. Maka sia-sia syahadat kita apabila kita hanya mengucapkannya melalui lisan tetapi kita tidak meyakininya. Kemudian penopang yang kedua adalah, pokok yang kedua adalah iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah badannya, yaitu adalah ibadah yang dilakukan dengan cara ibadah yang dilakukan dengan badan kita, dengan perbuatan kita, seperti sholat tersebut. Maka sholat tidak sah apabila kita tidak menjalankan, tidak melakukan, tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun yang terdapat pada sholat tersebut. Seperti halnya berwudu ketika sebelum sholat dan juga menutup aurat ketika kita sedang sholat. Maka sholat itu adalah sesuatu ibadah badaniyah yang Allah Subhanahu wa taala syariat kepada kaum Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian pokok yang ketiga adalah ita'uz zakah, yaitu menunaikan zakat. Zakat adalah ibadah maliyah, yaitu ibadah yang dilaksanakan dengan cara kita mengeluarkan harta kita dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Maka zakat tersebut termasuk ke dalam ibadah maliyah, yaitu ibadah yang dilakukan dengan cara mengeluarkan harta tersebut. Maka wajib bagi seorang yang kaya untuk menzakatkan hartanya, memberikan zakat kepada seorang amil zakat, yang dari amil zakat tersebut dia akan menyalurkan harta-harta seorang yang kaya tersebut kepada orang-orang yang membutuhkannya, seperti orang-orang fakir, miskin, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah shaum Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Sama halnya seperti sholat, puasa adalah ibadah badannya. Akan tetapi perbedaan antara puasa dan sholat yaitu adalah puasa ibadah badaniyah, akan tetapi dia sifatnya meninggalkan. Adapun sholat yaitu ibadah badaniyah yang sifatnya melakukan. Maksudnya meninggalkan di sini yaitu adalah yang biasanya kita makan sehari-hari, minum sehari-hari, maka pada ibadah puasa tersebut kita meninggalkannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka terkadang seseorang itu sulit untuk meninggalkan makanan minuman tersebut, akan tetapi mudah untuk melaksanakannya, melakukannya. Kemudian dan terkadang juga manusia sulit untuk melaksanakan sholat, akan tetapi mudah untuk meninggalkannya. Kemudian yang kelima, pokok yang kelima yaitu yang terakhir adalah hajjil bait, yaitu haji ke Baitullah. Apakah haji itu tergantung kepada harta kita? Di sini Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya hal tersebut terbagi menjadi 2 perkara, yaitu apabila seorang yang berhaji itu, perjalanan seorang yang berhaji itu sulit dan tidak mudah untuk ditempuh, yang membutuhkan harta yang lebih, maka seseorang yang haji itu membutuhkan, maka haji itu tergantung pada harta seorang yang ingin berhaji tersebut. Kemudian perkara yang kedua adalah apabila seseorang yang ingin berhaji itu perjalanannya mudah dan tidak membutuhkan banyak harta yang harus dipenuhinya,
yang harus digunakannya, maka haji tersebut tidak termasuk ke dalam, maka haji tidak tergantung kepada hartanya, tidak tergantung kepada harta. Maka di sini Syekh Utsaimin ragu-ragu pada haji tersebut, apakah haji itu termasuk ibadah maliyah saja atau ibadah maliyah dan juga ibadah badannya. Akan tetapi pada hakikatnya haji itu adalah ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.